Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang hukum kewarisan menurut ajaran Islam. Sebelumnya yang pernah saya singgung dalam beberapa kesempatan pembahasan tentang hibah, wakaf maupun hadiah dan yang lain, yaitu tentang waris itu merupakan salah satu bentuk pemberian dari seseorang kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya peralihan kepemilikan dari harta benda tersebut dari pemiliknya semula kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Ya, cuma dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain, waris ini memiliki suatu perbedaan tersendiri. Oleh karena waris itu hanya akan berlaku jika si pemberi atau si pemilik harta itu sudah wafat, sudah tidak ada lagi, sehingga pemberian maupun persentase pembagian dari waris itu tidak lagi ditentukan oleh si pemilik harta. Kalau yang sebelumnya seperti wakaf maupun hibah itu diberikan ketika si pemberi masih hidup, maka waris baru diberikan ketika si pemberi sudah tidak ada. Dan oleh sebab itu maka siapa saja yang akan menerima pemberian tersebut serta bagaimana persentase pembagiannya itu tidak lagi diatur oleh si pemilik harta. Kalau dalam hibah atau wakaf atau hadiah, itu si pemilik harta lah yang menentukan kepada siapa saja akan diberikan sebagian dari hartanya dan berapa banyak yang akan dibagikan, itu terserah kepada dia. Oleh karena itu hukumnya adalah bisa menjadi sunnah, tapi bisa juga menjadi mubah. Sunnah misalnya adalah kalau dia berupa sedekah, sedangkan wakaf itu juga sunnah, ya. Terus kemudian hibah maupun hadiah itu hukumnya adalah mubah, jadi boleh-boleh saja diberikan. Tapi kalau waris itu sifatnya adalah wajib, yang artinya pemberian itu tidak bisa tidak, harus dilakukan. Pemberian itu merupakan suatu dosa jika sampai ditiadakan, ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu adalah tidak ada yang mengetahui
kapan akan terjadi dan oleh sebab apa dia terjadi, juga di mana dia akan terjadi, tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Seperti misalnya kita ketahui peristiwa yang belum lama terjadi, yaitu wafatnya anak gubernur Jawa Barat di suatu negara. Artinya dia yang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dia bisa bepergian jauh dengan tujuan untuk melanjutkan studinya. Tapi kemudian sampai di sana dia malah mengalami musibah, sampai akhirnya malah tewas. Dasar dari pewarisan ini adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, dan kematian itu tidak diketahui kapan akan terjadi, di mana yang terjadinya, dan oleh sebab apa. Seperti saya contohkan tadi adalah putra dari Ridwan Kamil. Sebenarnya almarhum itu kan dalam keadaan sehat walafiat, oleh karena itu bisa bepergian jauh, dan kemudian tujuannya adalah untuk melanjutkan studi. Tapi siapa yang sangka bahwa ternyata kepergiannya itu justru seolah-olah mendatangi malaikat maut, sehingga di sana almarhum kemudian menerima saatnya dia harus berpulang, ya, ke rahmatullah. Dan kemudian Allah juga berfirman bahwa tujuan dari manusia dan jin diciptakan itu tidak lain adalah supaya mereka menyembah Allah. Itu tujuan penciptaan jin dan manusia. Oleh sebab itu maka kemudian seperti yang juga sudah sering saya sebutkan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalam rangka aktivitas ekonomi, itu haruslah didasari atas niat ibadah, agar apa yang dilakukannya itu memiliki nilai dan memiliki manfaat. Oke. Dan juga Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika seorang anak Adam wafat, maka semua urusannya dengan dunia itu terputus, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau yang ketiga adalah awaladun solihin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Oleh karena itulah maka kita harus berusaha supaya apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah harta yang tentunya akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah wafat, dan bukan harta yang justru membawa malapetaka. Oleh karena gara-gara harta itu mereka menjadi terpecah belah, saling bertikai, atau saling malah menumpahkan darah, saling berebut harta. Itu akan terjadi kalau kita hanya menumpuk-numpuk harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diridai Allah, dan kemudian kita pun juga tidak menjalankan warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga harta itu di dunia dia membawa manfaat oleh karena
menjadikan orang dengan harta bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi karena sifat dasar manusia adalah memang tidak pernah puas, biasanya maka orang akan saling berebut untuk mendapatkan bagian yang paling banyak dari harta tersebut, sehingga yang menjadi ukuran bukanlah keberkahan, bukanlah nilai manfaat dari harta yang akan mendatangkan pahala baik bagi dia maupun bagi orang tuanya yang sudah wafat, tetapi malah mendatangkan malapetaka, malah mendatangkan kehancuran, dan malah mendatangkan musibah. Di dalam surat At-Taghabun Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Artinya ketika kita merasa memiliki harta lalu kemudian kita seolah-olah ingin menguasainya tanpa batas waktu, dan harta itu kita inginkan yang sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsu hedonis kita, ingin memuaskan nafsu keduniaan kita, lalu kemudian kita tinggalkan dia untuk anak-anak turunan kita tanpa mengindahkan ketentuan dari Allah, maka pastinya yang dikatakan oleh Allah sebagai cobaan itu berarti kita tidak lulus, berarti kita mati tapi tidak ada yang mau mendoakan karena mereka sibuk untuk saling memperebutkan harta. Nah, karena itulah maka ilmu tentang al-faraid ataupun hukum waris ini merupakan suatu keharusan yang harus kita pahami sebagai umat Islam, suatu hal yang juga harus kita jalani dengan ikhlas. Apalagi kemudian ketika kita sudah menjalani puncak cobaan, yaitu ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, maka pastinya anak-anak yang pada waktu kita masih hidup kita lalaikan, kita tidak ajarkan sebagaimana mestinya, sehingga mereka tidak memahami, sehingga mereka tidak mengerti, maka mereka pun kemudian tidak akan mempedulikan kita. Sering-sering yang terjadi justru sebaliknya, yaitu karena waris itu harus diberikan kepada ahli waris pada saat si pewaris sudah wafat, ya, maka seringkali orang yang punya banyak harta tapi anak-anaknya tidak dididik secara baik, secara agama Islam, maka kemudian anak-anaknya mengabaikan orang tuanya dan menginginkan orang tuanya sudah renta itu cepat-cepat mati supaya mereka cepat-cepat mendapatkan harta. Ya. Seringkali pula terjadi bahwa orang tua dibunuh oleh karena anak ingin mendapatkan warisan. Bahkan seringkali juga ada kasus di mana anak menggugat orang tua karena warisan tidak dibagi-bagi atau dibagi tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini tentu suatu hal yang aneh. Mana mungkin seorang tua membagi warisan sementara dianya sendiri masih hidup. Anaknya yang gak ngerti menganggap itu adalah warisan, dan tidak mengerti pula bahwa harta milik orang tua tentunya bukan harta dia. Dia tidak berhak untuk menuntut. Jadi andai kata memang dia menuntut ke pengadilan sementara orang tuanya masih ada, ya tentu pasti dia kalah. Sudah kalah pula berperkara karena memang tidak ada legal standingnya, tidak ada sandaran hukumnya. Ditambah lagi dia termasuk anak yang durhaka karena orang tuanya yang sudah renta malah digugat harta, digugat warisan padahal masih hidup. Nah, itulah akibat karena anak-anak tidak diajarkan secara baik, tidak memahami bagaimana hukumnya kewarisan menurut ajaran Islam. Ya. Dalam Islam, seperti yang sering saya jelaskan, itu bukanlah persoalan kuantitas,
tetapi adalah kualitas dan keberkahannya. Sering saya mengatakan bahwa anak-anak perempuan Anda ini yang banyak, mayoritas di kelas ini adalah perempuan. Ketika Anda mendapatkan warisan dari orang tua, kemudian Anda ternyata mendapat bagian setengah dari bagiannya anak laki-laki, Anda protes, Anda katakan bahwa itu tidak adil, Anda mengatakan bahwa yang benar adalah harus dibagi sama rata, maka saya ingin ingatkan bahwa Anda bersiaplah untuk ditanya, kenapa Allah sudah mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki ada bagiannya sendiri yang prosentasinya berbeda, maka Anda mengatakan yang adil adalah sama rata. Berarti Anda lebih pintar dari Allah, berarti Anda merasa lebih adil dari Allah. Ya, untuk dunia Anda mungkin bisa melakukannya, tetapi pastilah perbuatan itu akan dipertanyakan. Kenapa Anda bisa mengatakan yang adil itu adalah akal Anda dan bukan firman Allah? Dan kemudian juga harus kita ingat bahwa meskipun jumlahnya itu tidak sama laki-laki dengan perempuan, tetapi jika kita ikhlas semata-mata karena Allah kita mendapatkannya, maka bagian yang kecil itu pasti akan membawa berkah dibandingkan dengan mungkin dengan bagian yang Anda anggap adil, secara kuantitas mungkin lebih banyak, tetapi karena melanggar aturan Allah pasti tidak ada keberkahan. Berhati-hatilah, ini harus kita pahami. Islam sama sekali tidak mendasarkan kepada jumlah atau kuantitas, tetapi yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah, bahwa kita menerima dengan ikhlas apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya. Di dalam Islam, ahli waris itu terbagi menjadi kelompok-kelompok. Yang pertama adalah anak-anak kandungnya. Jadi anak kandung, sementara anak angkat itu kalau mau diberikan jalurnya adalah hibah, bukan waris, karena anak angkat tidak mewaris. Kemudian anak-anak itu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mendapatkan waris, tetapi dengan persentase yang berbeda sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah.